wabarakatuh. Saya Natasha Lestari dengan NIM 2021 1434493, kelas 3M, Prodi PGSD, mata kuliah Strategi Pembelajaran SD, dosen pengampu Yus Fernandes, user MPD. Model pembelajaran saya adalah active learning. Nah, ini juga ada tujuan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tidak baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita absensi dulu ya sebelum kita belajar. Baiklah, siapa hari ini yang nggak masuk? Nihil ya? Hari ini masuk semua ya? Udah bagus semua ya, masuk semua. Nah, di sini kita akan belajar tentang membuat sebuah karangan. Nah, di sini ada yang bisa membuat karangan. Kalau belum tahu, baiklah Ibu akan menjelaskan apa itu karangan. Karangan merupakan sebuah hasil pikiran atau ungkapan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang berdasarkan tujuan yang utuh. Ciri-ciri karangan berikut adalah ciri-ciri diantaranya, yaitu 1. Jelas serta mudah dipahami pembaca. 2. Memiliki kesatuan yang baik, maksudnya tiap-tiap kalimat penjelasannya logis serta juga mendukung ide utama paragraf. 3. Memiliki organisasi yang baik, maksudnya tiap-tiap kalimat tersusun dengan urut serta logis. 4. Efisien atau ekonomis. Keefisien ini dibutuhkan pembaca supaya lebih mudah menangkap isi dalam karangan. 5. Menggunakan bahasa yang mudah diterima serta dipahami pembaca. Nah, di sini adalah langkah-langkah membuat karangan. Adapun beberapa langkah-langkah dalam membuat karangan antara lain yaitu 1. Menentukan tema karangan, maka akan lebih mudah bagi kita merancang atau membuat karangan tulisan. 2. Mengumpulkan ide atau bahan karangan, mengembangkan isi karangan, bagaimana suatu karangan disusun melalui ide-ide. Menyusun kerangka karangan dapat memudahkan dalam menulis dan mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas. Menyusun kerangka, mula-mula merumuskan tema atau judul tulisan, mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan tulisan, dan mengembangkan kerangka tersebut. 4. Mengembangkan kerangka menjadi karangan yang sebenarnya, artinya memperluas topik yang telah ditentukan. 5. Memberikan nama karangan atau judul karangan. Nama atau judul karangan harus bisa mewakili tulisan tersebut secara keseluruhan. Ambillah kata kunci dari tema, isi, dan fokus tulisan Anda dan kemudian susunlah kata kunci tersebut menjadi sebuah judul. Nah, ini ada unsur-unsur karangan. Berikut adalah unsur-unsur karangan. Yang pertama, gagasan. Gagasan merupakan suatu pendapat, pengalaman, atau pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. 2. Tuturan. Tuturan merupakan bentuk pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami pembaca dan kepustakaan. 3. Tatanan. Tatanan merupakan pengaturan dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan berbagai asas, aturan, dan teknik. 4. Wahana. Wahana merupakan sarana pengantar gagasan berupa bahan bahasa tulis yang terutama menyangkut kosakata, gramatika, dan retorika. Baiklah, di sini Ibu akan mengasih contoh dari karangan. Baiklah, simak video berikut ini. Halo teman kece, perkenalkan nama kakak Kak Eka.
Sejak kecil, kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi, kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyai, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu seringnya suka berubah-ubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan diri akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengutak-atik alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya. Coba deh tekuni dan pupuk kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak, bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar, bisa jadi desainer. Yang suka ngutak-ngutik peralatan, bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah membalikkan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi, jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar sembari bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil, kakak tidak jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Jadi, selama kita memiliki keteguhan dan memahami kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan, yang utama kita harus menjaga kesehatan. Kalau sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman kece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu teman kece. Misalnya, mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman kece sendiri, sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu, dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Selamat berjuang dan tetap rendah hati ya teman kece. Kita masuk sesi penutupan. Nah, di sini apa kalian sudah banyak mengerti? Ibu harap ibu sudah banyak yang mengerti ya. Dan
di sini akan Ibu simpulkan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Baiklah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Ibu harap semua bisa dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum pulang, kita membaca doa sebelum pulang dulu ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, semua boleh pulang ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.